orang yang berbahagia di sana. Dia orang yang merasakan keperihan dan kepedihan dan kesedihan di dunia dari apa yang dia telah istiqamahkan di dalam menegakkan ajaran Allah Azza wa Jalla. Maka dia pun pulang, diambil sahifahnya, kemudian dia ceritakan kepada orang-orang yang berada di sebelah kiri kanan. Dia pun berbahagia. Kemudian majulah seorang pemimpin dalam keburukan. Semua maksiat dia lakukan. Kemudian Allah Azza wa Jalla katakan, wahai fulan, ibnu fulan, wahai fulan. Maka dia dipanggil dengan namanya dan nama ayahnya. Wahai fulan, ibnu fulan, bangkitlah engkau, majulah engkau ke depan. Kemudian didatangkan kepadanya sahifah yang zahirnya kebaikan dan batinnya keburukan. Zahirnya kebaikan dan batinnya keburukan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Haqqah, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiya. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah. Walam adri ma hisabiyah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Ya laitaha kanatil qadiyah, ya laitaha kanatil qadiyah, alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Ma aghna anni maliya, tidak ada gunanya harta yang aku kumpulkan. Harta yang aku kumpulkan tidak ada gunanya. Peluh yang aku berpeluh dengan dunia, mencari dunia, tidak ada gunanya. Halaka anni sultanya, hari ini tidak ada gunanya sultan dan kekuasaanku. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Khudhuhu faghulluh, wahai malaikatku, ambillah dia, kemudian belenggulah ia. Summal jahim salluh, kemudian masukkan dia ke neraka jahim. Summa fi silsilatin dar'uha 70 dira'an faslukuh, kemudian ikat dia dengan belenggu yang panjangnya 70 hasta, kemudian masukkan belenggu tersebut ke dalam badannya. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Kenapa wahai ya Rabb dia lakukan hal itu? Karena dia tidak pernah sekali-kali dia beriman kepada Allah yang agung. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, tak pernah mengajak orang untuk memberi fakir miskin, dan tidak ada tempat baginya kecuali neraka hamim. Neraka hamim. Itulah ayat ditafsirkan oleh para ulama ketika didatangkan kepadanya di padang mahsyar kitabnya tersebut, dibacakan kebaikan. Wahai fulan, bukankah engkau bersedekah waktu itu? Benar ya Rabb, dia pun berbinar-binar wajah. Wahai fulan, benarkah engkau bersedekah pada waktu itu? Benar ya Rabb, aku telah bersedekah ke masjid fulan, aku bangun masjid. Wahai fulan, benarkah engkau berangkat haji waktu itu? Benar ya Rabb, sungguhnya aku lakukan haji tersebut hanya untukmu, tidak yang lain. Wahai fulan, engkau tegakkan salat di masjid-masjidku. Benar ya Rabb, aku telah tegakkan salat di masjid-masjidku. Kau disebut semua kebaikannya. Wahai fulan, saksikanlah semua kebaikanmu tidak ada artinya di hadapanku. Wahai fulan, semua amalmu hapus karena engkau tidak pernah satu detik pun beramal atas namaku, tidak pernah ikhlas, tidak pernah berharap, tidak pernah niat takut kepadaku satu detik pun. Engkau tidak pernah beramal untuk menepis azab akhirat satu detik pun. Engkau tidak pernah beribadah untuk engkau dilepaskan dari azab yang pedih. Engkau tidak pernah beramal untuk berharap dijauhkan dari api neraka. Semuanya aku hapuskan. Kemudian tertunduk setelah dia berbangga. Kemudian dia tertunduk, kemudian dibacakan amal buruk, ditalkinkan kepadanya keburukan-keburukan. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai hambaku, sungguhnya amalmu yang jahat tersebut telah aku lipat gandakan, dan malaikat ambil dia dan seret. Maka diseretlah dia. Ketika dia berada di hadapan neraka Jahannam, didapatkan waji'a yauma idzin bi Jahannam
Saat itulah Allah Subhanahu wa taala katakan, waji'a yauma idzin bi jahannam. Saat kala itulah jahannam didatangkan kepadanya. Yauma yatadzakkarul insan, manusia pada waktu itu teringat. Wa anna lahu dzikra, akan tapi apa yang perlu diingat? Tidak ada yang perlu diingat. Taubat yang terlambat, kesadaran yang tidak ada manfaat, kesadaran kebangunan yang tidak ada lagi. Sesungguhnya akhirat adalah darul jaza, kampung balasan, dan dunia adalah kampung amal. Tidak ada gunanya. Maka ditendanglah oleh malaikat sehingga terbentur-benturlah dia ke neraka jahanam, dari batu-batuannya, dari celah-celahnya, sampai beberapa tahun baru masuk ke neraka jahanam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau seandainya antum mau lebih detail lagi keadaan yang seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan sebagaimana hadis yang kita terangkan tadi. Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada setiap hamba. Diriwayatkan sampai berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian disebutkan dosa-dosanya dan dia akui. Kemudian Allah mengatakan, hal ta'rif, apakah engkau tahu dosa-dosamu? Maka dia mengatakan, benar ya Rabb, saya tahu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inni satartuha 'alaika fid dunya. Aku telah menutupnya di dunia. Wa ana aghfiruha lakal yaum. Sesungguhnya hari ini aku telah ampunkan untukmu. Fayu'ti sahifata hasanat. Kemudian diberikanlah sahifah kebaikan. Subhanallah. Alangkah nikmat seorang hamba ketika di hadapan Allah Azza wa Jalla. Allah sebutkan kebaikannya, Allah sebutkan dosa-dosanya dan kebaikannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, wahai hambaku, apakah engkau mengakui bahwa itu adalah dosamu? Maka dikatakan oleh hamba tersebut, benar ya Rabb, itu dosa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Aku selama di dunia aku telah sembunyikan dosa-dosamu itu. Tahukah engkau wahai hambaku bahwa sembunyian itu adalah untuk disembunyikan untuk engkau di akhirat? Kalau seandainya itu aku telah sembunyikan di dunia, maka di akhirat aku juga sembunyikan dan aku telah ampunkan untukmu. Maka diberikan sahifah. Berbahagialah dia. Coba lihat orang kufar dan munafiqun. Ketika dipanggil di hadapan seluruh makhluk, ketika dia datang di hadapan Allah Azza wa Jalla, Allah mengatakan, haula'il ladzina kadzabu 'ala Allah. Orang-orang inilah pendusta-pendusta di hadapan Allah Azza wa Jalla. Allah katakan dalam Al-Quran Al-Karim dalam surat Hud, haula'il ladzina kadzabu 'ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin. Mereka itulah orang-orang yang telah berdusta kepada Rabb mereka, maka ketahuilah laknat Allah bagi orang-orang yang zalim. Allahu akbar. Suatu hari diriwayatkan seorang hamba didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika didatangkan, wahai hambaku, di sini disebutkan, benar ya Rabb, bukankah engkau telah melakukan salat? Benar ya Rabb. Bukankah engkau telah melakukan ini dan ini? Benar ya Rabb. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ambil kebaikanmu. Ambil kebaikanmu. Maka paling hamba tersebut ke belakang, kemudian diambilnya kebaikannya, kemudian disodorkannya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ini ya Rabb, ini salatku, ini sedekahku, ini zakatku, ini berbaktiku kepada orang tua, dan ini dosa-dosa. Maka kata Allah SWT ketika melihat zakatnya, adapun zakatmu hambamu, maka aku tidak terima. Adapun salatmu hambamu, maka aku tidak terima. Bukankah engkau berzakat karena manusia? Maka aku tidak terima. Maka dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu semua amalnya, semua amal yang saleh. Kemudian Allah katakan kepada malaikatku, bawa dia ke neraka. Malaikatku bawa dia ke neraka. Hamba tersebut dia berharap bahwa dia mendapatkan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla, tapi dia tidak. Allah tidak memberikan kepadanya kesempatan untuk bertaubat, maka dibalik, bawa dia lagi ke neraka. Dan sengsaralah dia waktu itu. Allahu akbar. Kalau seandainya antum mau lebih detail lagi tentang permasalahan itu, maka yang paling berat bukan hanya hubungan hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Hubungan Allah dengan hambanya itu berkaitan tentang keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla, tentang rasa takut kepada Allah. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Ya Rasulullah, bagaimana Abdullah bin Jad'an?
Bagaimana Abdullah bin Jad'an yang telah bersedekah pada masa jahiliyah, yang telah memberi fakir miskin, yang telah menjamu tamu-tamu Allah untuk tawaf haji. Abdullah bin Jad'an adalah orang dermawan Quraisy. Apa kata Rasulullah SAW? Tidak, Aisyah, sesungguhnya ia tidak pernah mengatakan di dalam dirinya bahwa dia takut pada hari yang sangat menyedihkan. Dia tidak pernah berikrar di dalam hatinya bahwa amalan-amalan itu untuk dilepaskannya azab dari akhirat. Seorang yang beramal tidak pernah ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, tidak pernah dia hadirkan amalnya tersebut untuk pelepasan azab dari Allah Subhanahu wa taala, untuk diringankan hisab oleh Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia tidak peduli padanya. Yang lebih berat dari itu semua adalah hubungan manusia dengan manusia. Kalau itu adalah hubungan manusia dengan Allah, maka yang paling berat adalah hubungan manusia dengan manusia. Allahu Akbar. Hubungan manusia dengan manusia, yang pertama kali Allah akan mengqadha, akan memberikan kebebasan kepada orang yang mempunyai hak yang belum ditunaikan di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kebebasan. Dan yang terberat adalah orang yang telah menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Yang terberat adalah orang yang membunuh seorang muslim. Yang terberat adalah orang yang berhutang yang belum ia tunaikan hutangnya. Disebutkan di dalam hadis, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan hamba-hambanya di padang mahsyar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil seseorang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, wahai penduduk dunia, wahai hamba-hambaku, barang siapa yang mempunyai hak yang belum kalian ambil, maka ambillah sebelum sebulan ini aku masukkan ke surga. Sebulan ini aku masukkan ke surga. Maka ditegakkan oleh Allah. Maka setiap orang yang mempunyai hak dari kezaliman yang ia lakukan, sekecil apapun itu, datang memperebutkannya sampai ketika dia telah hendak masuk surga, menjadi dia penduduk neraka yang lama-lama sekali kekal dalam neraka. Sampai disebutkan seseorang yang memiliki harta kaitan hutang 1/2 dirham, bahkan 1/6 dirham, akan mengalahkan amalan siangnya dengan puasa dan malamnya dengan ibadah. Dia ambil seluruh amalnya hanya untuk 1/4 dirham, 1/6 dirham. Dan diambil. Bayangkan yang lebih besar dari itu. Apa kata Abu Usama dari Abdullah bin Unais? Dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW berkata, manusia dikumpulkan nanti oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan telanjang dan tidak berkhitan. Kemudian tiba-tiba ada suara yang memanggil, yang terdengar dari kejauhan, Anal Malik, Anad Dayyan, akulah raja, akulah zat yang harus memberi ganjaran. La yanbaghi li ahadin min ahli al-jannah ay yadkhulal jannah. Tidak layak seseorang untuk masuk surga sebelum dia menyelesaikan kezaliman sampai pukulan. Dan tidaklah seseorang masuk neraka sampai dia mengambil haknya dari penduduk surga, sampai pukulan yang dia berikan, yang dipukul orang oleh kepadanya. Allahu Akbar. Itu hadis dikeluarkan oleh Abu Usama. Jadi itulah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, atadruna mal muflis? Tahukah kalian apa itu orang yang muflis? Orang yang bangkrut? Apa kata para sahabat Rasulullah SAW? Ya Rasulullah, al-muflisu fina. Orang yang bangkrut menurut kami ya Rasulullah, orang yang tidak punya harta lagi dan tidak mempunyai uang. Apa kata Rasulullah SAW? Tidak. Yang bangkrut adalah orang yang didatangkan pada hari kiamat. Didatangkan amal salehnya, salatnya, puasanya, zakatnya. Akan tapi bersamaan dengan itu dia telah mencela si fulan,
dia telah menuduh si fulan, dia telah makan harta si fulan, dia telah menjatuhkan darah si fulan, dia telah memukul si fulan. Sehingga setiap mereka mengambil kebaikannya, dan setiap mereka telah mengambil kebaikannya, jika seandainya kebaikannya telah punah, maka diambil keburukannya untuk dijadikan kebaikan bagi orang yang berhutang, maka ditimpakan kepadanya kesalahan sebanyak keburukan yang diambil, kemudian dimasukkan dan dicelupkan ke neraka. Ketika seseorang hendak masuk surga, tiba-tiba ada seseorang memegang tangan, wahai fulan, sebentar. Apa kata orang yang hendak masuk surga tersebut? Ya fulan, saya tidak mengenalmu. Saya tidak pernah mengenalmu. Biarkan aku masuk surga. Biarkan aku dapat pengampunan Allah Azza wa Jalla. Maka seorang tersebut mengatakan, wahai fulan, engkau mengenal, engkau pasti mengenal. Engkau satu hari pernah melihatku di dalam kesalahan, dalam kemungkaran, engkau tidak melarangku. Fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun. Tidak ada nasab pada waktu itu, dan mereka pun tidak ada yang bertanya tentang nasabnya.